Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas materi periodisasi dari perkembangan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui istilah periodisasi itu apa. Periodisasi itu bisa kita artikan sebagai waktu atau lingkaran waktu, masanya seperti itu. Kemudian perkembangan, untuk perkembangan itu sendiri adalah sebagai proses perubahan yang progresif. Oke, baiklah. Untuk perkembangan, kemarin kita sudah belajar ya pertumbuhan dan perkembangan. Untuk perkembangan itu sendiri adalah perubahan ke arah kemajuan menuju terwujudnya hakikat manusia yang bermartabat dan berkualitas. Nah, secara holistik, perkembangan itu terdiri dari berbagai aspek, bisa fisik ataupun psikis, dan terjadi dalam beberapa tahapan, saling berkesinambungan. Ada variasi dari individu dan memiliki prinsip keserasian dan kesetimbangan. Proses perkembangan terjadi melalui perubahan ciri-ciri perilaku individu itu sendiri. Nah, ciri apa saja yang muncul dalam rentang waktu tertentu dalam perkembangan suatu individu itu? Yang pertama, meskipun tempo perkembangan bersifat individual, namun secara umum dapat ditemukan ciri-ciri yang terjadi hampir bersamaan, dan fasenya yang nomor 2, fase perkembangannya itu satu dengan yang lainnya tidak terpisahkan. Jadi bisa kita katakan samar seperti itu. Kemudian dasar dari periodisasi perkembangan itu bisa secara biologis, didaktis, dan psikologis. Untuk biologis, periode perkembangan didasarkan pada perubahan-perubahan segi biologisnya atau timbulnya tanda biologis tertentu. Nah, ini ada beberapa tokoh yang meneliti terkait periodisasi perkembangan secara biologis. Ada Aristoteles, Kretschmer, kemudian Sigmund Freud. Kemudian untuk Aristoteles ini ada dibagi beberapa fase 1, 2, dan 3. Pada fase 1, periode anak kecil usia 0 sampai 7 tahun. Periode fase 2, anak sekolah 7 sampai 14 tahun. Dan periode fase yang ketiga adalah periode remaja 14 sampai 21 tahun. Untuk masing-masing cirinya, untuk yang periode anak ditandai dengan pergantian gigi pada usia 7 tahun. Kalau remaja berarti ditandai dengan matangnya organ reproduksi. Kemudian Kretschmer itu ada fasenya sebanyak 7. Pada periode 1 0 sampai 3 tahun atau kita sebut fulung ya, fulung. Kemudian untuk periode selanjutnya 3 sampai 7 tahun Streckkungs ya. Nah, kemudian periode kedua untuk fulux itu 7 sampai 13 tahun, Streckkungs 13 sampai 20 tahun. Nah, di sini yang disebut fulux itu sendiri adalah periode anak kelihatan gemuk, pendek. Sedangkan pada fase Streckkungs itu anak mulai kelihatan kurus tinggi. Nah, ini berdasarkan fisik kurus gemuknya ya kalau Kretschmer. Kemudian Sigmund Freud itu ada fase oral, fase areal, fase valis, kemudian laten dan genital.
Nah, untuk fase oral 0 sampai 1 tahun, fase anal sekitar 1 sampai 3 tahun, valisnya 3 sampai 5 atau 6 tahun, kemudian fase laten sekitar 5 sampai 13 tahun, fase genitalnya selanjutnya berarti lebih dari 13 tahun. Nah, tahapan perkembangan ini didasarkan pada kepekaan bagian tubuh individu yang peka terhadap rangsang seksual. Seperti itu. Kemudian untuk didaktis itu periodisasi perkembangan yang didasarkan pada pertimbangan jenis latihan atau pendidikan apa saja yang dibutuhkan anak pada rentang usia tersebut, seperti itu. Contohnya ini ada Johann Amos Comenius sama Jean-Jacques Rousseau. Nah, kalau untuk John Amos Comenius, dia pada fasenya ada sampai 4. Untuk fase 0 sampai 6 tahun atau disebut dengan sekolah ibu, berarti anak mengembangkan tubuh dari panca indera di bawah asuhan ibu, seperti itu. Selanjutnya fase kedua 6 sampai 12 tahun atau sekolah bahasa ibu kita sebutnya. Nah, di sana anak mengembangkan pikirannya, ingatan, perasaan di sekolah dengan bahasa daerah atau bahasa ibu. Kemudian fase ketiga 12 sampai 8 tahun atau disebut sekolah bahasa Latin. Di sini anak mengembangkan potensi akademik, daya imajinasinya. Selanjutnya fase terakhir adalah fase keempat atau akademis. Fase akademis ini pada rentang usia 18 sampai 24 tahun. Nah, pada fase akademis di sini anak itu berperan untuk menentukan masa depannya sendiri. Kemudian menurut Jean-Jacques Rousseau ada 4 fase juga. Fase 0 sampai 2 tahun disebut masa asuhan, 2 sampai 12 tahun masa latihan jasmani dan indera, 12 sampai 15 tahun masa pendidikan akal. Selanjutnya fase yang keempat 15 sampai 20 tahun masa pembentukan watak. Kalau ini didasarkan sama ya, seperti Johann Amos, hanya istilahnya yang berbeda dan lebih ke bahasa ibu ya kalau Johann. Kalau Jen tadi ke perkembangan segala aspek dari fisiknya, ini ada jasmani, kemudian serta akal dan sosialnya kalau Jean-Jacques Rousseau. Nah, selanjutnya kalau secara psikologis, prioritas ini dikembangkan berdasarkan pertimbangan perubahan-perubahan yang terjadi pada segi psikologisnya. Contoh dari tokoh-tokohnya ada Oswald Crowe, ada Erikson, kemudian Elizabeth B. Harlow. Nah, untuk Oswald Crowe, setiap individu itu sedang berkembang, cenderung mengalami gejala psikologis yang khas sifatnya atau disebut crutch atau kegoncangan psikologis yang terjadi secara bertahap dan terjadi sebanyak 2 kali pada usia kurang dari 3 tahun atau disebut crutch periode 1 dan kurang lebih 13 tahun ya, atau crutch periode 2. Kalau crutch periode 1 itu disebut juga dengan temper tantrum. Kalau yang kedua, masa peralihan dari anak ke remaja. Nah, pada perkembangan ini pada 2
fase tersebut, maka orang tua harus mendampinginya. Bila proses perkembangan secara umum dapat dipandang sebagai evolusi, maka cross periode ini merupakan revolusinya. Ya, oke. Selanjutnya Oswald Crowe dia menyatakan bahwa tanda dari third periode itu dengan munculnya sikap dan perilaku negatif, misalkan menjengkelkan, suka menentang, egois, semaunya sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian untuk tahapan atau fase pertama 0 sampai 3 tahun itu disebut masa kanak-kanak awal. Fase kedua 3 sampai 13 tahun disebut masa keserasian bersekolah. Dan fase ketiga 13 sampai 21 tahun disebut masa kematangan. Nah, selanjutnya Erik Erikson. Ini didasarkan pada perkembangan psikososialnya. Pada rentang usia tertentu akan muncul konflik sosial yang khas pada individu tersebut. Dan di sini dibagi menjadi 8 fase, panjang ya. Oke, untuk fase-fasenya bisa kalian lihat 0 sampai 1 tahun disebut fase bayi, 1 sampai 3 tahun disebut fase anak, fase yang kedua. Fase yang ketiga 3 sampai 6 tahun disebut fase bermain. Untuk fase keempat 6 sampai 12 tahun disebut fase adolescent. Ya. Selanjutnya fase kelima. Yang keempat fase sekolah. Untuk yang kelima baru adolescent. Yang fase keenam fase dewasa awal, fase dewasa, fase usia lanjut. Nah, di sini juga terdapat beberapa ciri krisis dari psikologisnya. Kalau bayi, kepercayaan terhadap ketidakpercayaannya. Kalau anak-anak ya otonominya, egonya terhadap malu atau ragu-ragu. Kalau pada masa bermain atau fase bermain, inisiatifnya terhadap rasa bersalahnya biasanya. Untuk fase sekolah, kerja kerasnya terhadap rasa inferiornya. Fase adolescent itu identitas terhadap kebingungan identitasnya. Nah, ini masa-masa remaja. Kemudian untuk dewasa awal, keintiman versus isolasi. Selanjutnya dewasa, generativitas versus stagnasi. Untuk usia lanjut, integritas versus keputusasaan. Seperti itu. Oke, kemudian untuk Elizabeth B. Harlock itu berpendapat bahwa pada rentang usia tertentu dalam perkembangannya, setiap individu menunjukkan adanya pola-pola tingkah laku atau ciri psikologi yang khas dan berbeda pada masa sebelum dan sesudahnya. Untuk fase 1 disebut fase konsepsi atau sampai lahir, itu masa prenatal. Kalau fase 2 masa neonatus, berarti dia berhubungan dengan neutron atau saraf itu ya, berarti nanti berhubungan sama kemampuan untuk indranya. Kemudian fase ketiga 14 hari sampai 2 tahun masa bayi. Fase keempat 2 sampai 6 tahun masa kanak-kanak awal. Fase kelima 6 sampai 12 tahun itu adalah masa kanak-kanak akhir. Fase ke-6 12 sampai 13 tahun fase pubertas. Fase ke-7 13 sampai 15 tahun fase remaja awal. Fase ke-18 15 sampai 18 tahun fase remaja akhir. Fase ke-9 18 sampai 40 tahun fase dewasa awal. Fase 10 40 sampai 60 tahun fase usia pertengahan, dan fase ke-11 60 sampai meninggal adalah fase atau masa lanjut
usia. Seperti itu. Oke, saya kira cukup. Jika ada pertanyaan nanti silakan ditanyakan. Saya akhiri terlebih dahulu dan tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.